Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob Hiran dan kita akan kembali bahas video dari Vizprasetyo yang berjudul Zakir Naik diundang di Piala Dunia. Untuk apa? Model begini. Ini Zakir Naik diundang di Piala Dunia Qatar ya. Jadi apa namanya? Ya Qatar ini sepertinya dia sekalian mumpung dia menerima tamu-tamu dari orang-orang non-muslim. Jadi selain untuk dakwah gitu kan. Nah, di sini kan poinnya adalah Zakir Naik mereka tidak dipaksa ya untuk mendengarkan dakwah Zakir Naik, harus dipaksa untuk ikut di sini, tapi silakan gitu. Ini mumpung ramai berkumpul teman-teman dari seluruh dunia dari non muslim ya, kesempatan untuk kita berdakwah. Dan lagi ini tidak masalah karena kita tidak kayak mereka ya, mereka tuh kan datangi door to door, datang gitu kan, kita mau menyampaikan sesuatu padahal menginjil gitu kan, datangi rumah-rumah, door to door, ibu-ibu jualan di pasar, tukang parkir, gitu kan, orang-orang yang anak-anak SD, anak SMP, orang-orang yang nggak ngerti, belum ngerti guys, yang ngerti apa-apa tentang Kristen, bahkan agamanya sendiri mungkin belum tahu paham gitu kan. Jadi itulah, jadi kita beda dengan mereka, kita tuh bahkan kita mengeluarkan biaya besar yang diundang Zakir Naik ya, akomodasinya lah dan segala macamnya. Jadi kita beda sama mereka sistemnya. Itu dakwah kita elegan, ya kan? Kita sediakan panggung, podium untuk mereka tuh datang ya. Kalau mereka datang silakan, nanti akan sampaikan pertanyaan yang akan jawab gitu. Jadi dan bahkan bisa berdebat juga gitu kan. Cuman debatnya satu tidak debat kusir. Ketika sudah mulai ngeyel ya sudah gitu kan. Berarti mereka ini tidak lagi mencari kebenaran tapi kebenaran ya akhirnya dikat gitu. Nah, jadi poinnya adalah ini elegan sekali gitu. Nggak beda sama cara-cara mereka yang offset gitu kan, yang malah agresif mendatangi rumah-rumah kaum muslimin dan kaum muslimin itu sendiri. That the reason Almighty God will not become a human being. And the Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 18. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Saya akan meluruskan pengajaran dari Dr. Zakir Naik, yang mana dia mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Karena jika Tuhan menjadi manusia, maka dia sudah bukan Tuhan lagi. Nah, ini memang argumentasi yang dia pakai untuk membahas tentang Kristen, Tuhannya Kristen. Nah, saya mau nambah dulu ya, gini. Kalau Louis ini mau baca dia kitabnya ya, nanti saya akan saya akan membantu untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Zakir Naik, karena sepertinya orang-orang Louis ini nggak ngerti, sehingga disampaikan pun dia masih ngeyel. Padahal Zakir Naik itu udah jelas sekali menyampaikan gitu kan. Nah, tapi dia kebiasaannya lah, Louis ini nggak biasa nyimak gitu dengan baik, sehingga udah dijelaskan dengan baik pun dia masih ngeyel. Tapi perlu diingat ya bahwa yang mau saya sampaikan ya, ini selain yang disampaikan Zakir Naik ya, bahwa di kitab tuh tertulis bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya di situ Allah sudah membantah bahwa dia tuh manusia, juga sama manusia. Bukanlah gitu kan. Nah, kalau kita kalau kita paham arti kata bukanlah, itu artinya termasuk tidak menjadi gitu. Bukanlah. Bukan hanya posisinya itu, tapi juga dalam hal perubahan juga enggak. Contoh, misal dikatakan bahwa yang bisa berubah apa? Kita ada tokoh Batman, Superman, sama Spiderman. Ini sering saya ulang-ulang di video saya ya, biar Anda paham. Kayak contoh ini ya. Kita tahu ada perubahan. Sebelum Batman itu kan namanya Bruce Wayne. Jadi manusianya bernama Bruce Wayne, superhero-nya namanya Batman. Lalu misalnya kayak Clark Kent manusianya, superhero-nya namanya Superman. Lalu kayak Peter Parker adalah manusianya, bentuk manusianya, superhero-nya adalah superhero adalah Spiderman. Atau ada bisa tambahkan karakter lain kayak baju hitam, Kotaro Minami. Ya kan, itu bentuk manusianya. Ketika dia berubah di baju hitam, ya baju hitam namanya, kita superhero-nya baju hitam. Nah, jadi kalau kita katakan misalnya kita memakai kata adalah, ya itu berarti bisa berubah. Jadi misalnya Clark Kent adalah Superman, ya, Bruce Wayne adalah Batman, Peter Parker adalah Spiderman. Lalu Kotaro Minami adalah baju hitam, kata baju hitam. Nah,
Coba ada pakai kata bukanlah. Apa jadinya? Kita akan tes ya, coba tes. Kraken bukanlah Superman. Benar tidak? Salah. Kraken bukanlah Superman. Itu salah kalimatnya. Yang benar adalah Kraken adalah Superman. Nah, artinya Kraken bisa berubah Superman. Makanya memakai kata adalah, kata penghubungnya. Tapi kalau kata bukanlah, itu nggak cocok. Nah, itu cocoknya untuk sesuatu yang tidak bisa berubah menjadi yang lain. Contoh, kayak Clark Kent bukanlah Batman. Karena Clark Kent nggak bisa berubah jadi Batman kan? Tapi Bruce Wayne adalah Batman. Nah, atau Clark Kent adalah Superman. Jadi Anda akan paham pemakaian kata adalah dan bukanlah. Sama kayak misalnya, Kotaro Minami bukanlah Power Ranger misalnya. Nah, berarti dia bukan Power Ranger, nggak bisa berubah di Power Ranger. Tapi Kotaro Minami adalah Satria Hitam. Jadi sekarang Anda paham dan Luis Prasetyo harus paham pemakaian kata dalam kalimat itu sangat penting dipahami. Ya, kalau ada kalimat Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia, artinya Allah tidak mungkin berubah jadi manusia, apalagi tidak manusia. Jadi Allah itu bukan sedang ngomong dengan anak kecil. Kita semua tahu bahwa Allah bukanlah manusia dalam artian ya bukan jadi Allah itu beda dengan manusia. Tapi ini bukan dalam termin seperti Allah bicara sama anak kecil. Yang anak kecil udah tahu harusnya kalau Allah itu Tuhan, bukan manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Nah, kenapa Allah menegaskan kalau dia harus sampai berkata seperti di Alkitab? Karena ada orang-orang yang menuhankan manusia, menyamakan manusia dengan Allah. Makanya Allah tegaskan Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Sama kayak misal gini, misal ada orang nuduh Luis Prasetyo berubah jadi babi ngepet misalnya kan. Nah, Luis Prasetyo itu berubah jadi babi ngepet misalnya. Nah, lalu makanya Luis tuh harusnya ngomong dia berkata bahwa Luis Prasetyo bukanlah babi ngepet, juga bukan anak babi ngepet. Paham ya logika berpikirnya? Nah, jadi kenapa dia harus ngomong seperti itu? Karena ada orang-orang yang menuduh dia, ya, mencoba mengatakan bahwa Luis Prasetyo tuh dia berubah jadi babi ngepet gitu. Paham ya? Kalau tidak ada orang-orang yang menuduh dia berubah jadi babi ngepet, dia nggak perlu ngomong seperti itu. Karena orang soalnya tahu kalau Luis Prasetyo adalah manusia, bukan babi ngepet, bukan hewan, bukan tumbuhan gitu. Nah, jadi kita sangat tahu dia kita kenapa ada kalimat Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Karena ada orang-orang yang menuhankan manusia, yang menyamakan Allah menjadi manusia. Gitu guys. Makanya ada kalimat di Alkitab Allah menegaskan bahwa dirinya yaitu Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Nah, itu perlu dipahami. Ya, Allah ngomong begitu nggak asal-asalan. Dia mau menegaskan kalau aku nih bukan manusia, juga bukan manusia. Alamatkan bukan berarti semua orang tahu bahwa Tuhan bukan manusia, tapi dalam termin bahwa ada orang-orang yang mencoba menuduh Allah itu merubah jadi manusia. Sama seperti Luis dituduh berubah jadi babi ngepet. Ya kan Luis pas itu bukan babi ngepet, bukan. Nah, gitu, paham ya? Karena ketika Luis pas itu mengatakan bahwa kalau nggak ada orang nuduh, coba berpikir ya, nggak ada orang yang nuduh bahwa Allah jadi manusia. Allah ya Allah, Tuhan gitu kan. Sama dengan Luis pas itu tidak dituduh menjadi manusia, menjadi babi ngepet. Nah, apakah perlu Allah itu mengatakan di Alkitab bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia? Sama seperti Luis mengatakan bahwa Luis pas itu bukanlah babi ngepet atau anak babi ngepet. Ya, nggak perlu. Ya kan? Ini hal nggak berguna. Nggak mungkin mereka melakukan itu. Apa urgensinya, apa poinnya Luis mengatakan bahwa aku bukanlah Luis Prasetyo bukanlah babi ngepet ataupun anak babi ngepet. Coba. Lalu juga Allah berkata bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Itu berarti poinnya ada sesuatu yang terjadi. Itu ada orang yang mencoba menyamakan Luis berubah menjadi babi ngepet, dan ada orang-orang yang menuduh Allah itu berubah di manusia. Maka ditegaskan sekali lagi bahwa Allah bukan manusia, juga bukanlah manusia, guys. Nah, itu harus dipahami. Jadi itu poin utama untuk membantah bahwa nggak mungkin Allah jadi manusia. Ya, karena Allah sendiri klaim bahwa dia bukanlah manusia, guys, gitu loh. Ya kan? Ini perlu dipahami. Kita harus lihat penegasan Allah di Alkitab. Jangan asal-asal
asal-asal ambil apa namanya pandai-pandai sendiri gitu tanpa melihat dari statement Allah yang sudah jelas bahwa Allah bukanlah manusia juga bukan anak manusia. Dia pakai untuk membahas tentang Kristen, Tuhannya Kristen, dan dia mengatakan bagaimana Tuhan tidak mungkin melawan itu semuanya, karena ketika dia menjadi manusia maka dia akan menjadi terbatas dan tidak jadi Tuhan lagi. Nah, seperti argumentasi di Jadi ini sebenarnya bukan melawan itu semua ya, tapi nggak mungkin Tuhan itu menjadi sesuatu yang rendah sama sekali. Karena kita tahu, ketika kita ngomong Tuhan berarti dia tuh maha kuasa, maha kuat, maha segalanya lah. Nggak mungkin Tuhan tuh berubah sebaliknya, nggak mungkin gitu, ya kan? Jadi kehilangan sifat-sifat ketuhanannya, ya paham ya? Jadi apa ya? Kecuali misalnya kayak dia pura-pura, misalnya gini. Ada misalnya saya ingin menyenangkan hati anak saya, ya kan? Nah, anak saya kan belum ngerti nih, maka saya pura-pura jadi orang-orang yang lucu gitu, orang-orang yang kalau dipukul tuh akan misalkan akan aduh sakit gitu kan, paling nggak sakit, atau kita baru apa aja kita ketawa-ketawa geli-geli gitu, paling nggak geli gitu kan. Jadi kita pura-pura guys, nah itu baru oke. Tapi posisinya ini kan dia bukan pura-pura. Yesus itu betul-betul butuh makan, butuh minum, bisa mati. Bukan pura-pura mati, bukan pura-pura butuh makan, bukan pura-pura butuh minum, tapi betul-betul hidup sebagai manusia seperti apa adanya. Itu poinnya. Jadi beda sama orang yang berubah jadi itu dalam posisi nyamar. Tapi ini berubah betul-betul. Jadi sama kayak Luis Passetio berubah jadi babi ngepet misalnya. Nah, ketika Luis Passetio berubah jadi babi ngepet, dia kehilangan kemuliaannya sebagai manusia karena dia sudah jadi babi ngepet. Jadi saya pakai contoh babi ngepet apa ya? Biar seru aja guys. Karena orang televisinya harus dipakai logistik itu biar dia sadar gitu kan. Jadi harus kita agak sidil sedikit orang televisinya kan. Jadi coba Anda bayangkan Luis itu berubah jadi babi ngepet. Dia akan kehilangan kemuliaannya. Dia akan kehilangan martabatnya. Dia akan kehilangan segalanya gitu. Bahkan mungkin dia akan kehilangan pacarnya gitu. Istrinya gitu. Karena mana ada yang mau bersuami kan babi ngepet itu. Ini logika sederhana ya. Saya kasih beberapa contoh berupa sindiran bagi Luis gitu kan. Jadi sama kayak Allah di manusia. Gak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin karena gini ya. Gak mungkin ada satu yang kita punya dua sifat sekaligus. Ya dalam artian dipakai sekaligus gitu. Bukan beda kayak manusia ya. Misalnya ada orang yang punya sifat pemarah dan penyayang ya, tapi dia nggak mungkin kan kedua-duanya sekaligus. Misal saya sedang marah sama seseorang, nah dalam arti itu kan ketika saya sedang marah sama seseorang ya marahnya pas itu bukan marah yang biasa ya, bukan marah dalam artian marah dalam bentuk sayang, bukan itu maksudnya, tapi marah betul-betul marah gitu guys, marah yang marah gitu. Nah berarti marah bukan kepada orang kita sayang, tapi marah kepada musuh-musuh kita ya, kepada orang-orang yang merugikan kita gitu, yang orang-orang yang betul-betul kita tuh nggak sayang sama dia, benci. Jadi marah itu yang dalam artian benci. Nah itu kan nggak mungkin kita serius sayang kan. Jadi poinnya seperti kayak Tuhan juga. Misalnya gini, Tuhan itu kan harusnya nggak bisa mati. Nah tapi ketika dia bisa mati, ya kan nggak mungkin. Jadi Anda meyakini Tuhan itu bisa mati apa nggak bisa mati? Karena kalau Anda katakan Tuhan itu nggak bisa mati, faktanya dia mati. Bisa mati. Kalau Anda katakan Tuhan bisa mati, tapi aneh. Kok nggak masuk akal Tuhan bisa mati? Jadi ini ambigu namanya guys. Lalu Tuhan itu butuh makan minum nggak? Perlu makan minum nggak? Jawabannya kan harusnya tidak. Tapi faktanya ada Tuhan yang butuh makan minum. Artinya kan berarti Tuhan butuh makan minum. Tapi ini akan jadi ambigu lagi. Harusnya kan Tuhan nggak butuh makan minum. Jadi sifat-sifat Tuhan yang kemampuannya kayak Luis Passetio. Luis Passetio ini kan dia jadi kan punya 2 tangan 2 kaki. Dalam artian dia nih punya harga diri martabat sebagai manusia gitu kan. Mungkin nggak Luis jadi babi ngepet. Dalam artian tentu kan akan kehilangan kemuliaannya sebagai manusia gitu guys. Jadi sama Allah itu berubah jadi manusia, dia akan kehilangan segalanya. Ya, dia seharusnya itu nggak butuh makan minum jadi butuh makanan minum. Ini bukan pura-pura ya, ini betul-betul yang terjadi, betul-betul memang butuh makanan minum. Yang awalnya
nggak butuh tidur, nggak mengantuk, jadi mengantuk seperti Yesus kan. Buktinya bukan hanya ngantuk, tapi juga ketiduran. Ketika dia tuh ada di tepi danau, dia ketiduran. Sampai adanya ribut, dia nggak tahu itu guys, kalau nggak dibangunkan sama murid-muridnya. Jadi ini adalah dua hal yang belakang, nggak mungkin bisa disatukan. Contoh kayak misalnya, kayak air kotor itu nggak bisa campur dengan air bersih. Kalau air kotor campur air bersih jadi kotor. Nggak bisa. Dan Anda lihat ada air bersih, dimasukkan ke ember air kotor, lalu terpisah, nggak bisa guys. Paham ya? Jadi dalam artian apa ya? Sifat-sifat itu yang belakang tuh nggak bisa satukan, ya kan? Kecuali jadikan kayak teman, oke, dua yang berbeda. Tapi kalau satukan nggak bisa. Misal gini, saya ini misal gini, Bob, kamu bisa mati nggak? Oh, bisa mati saya. Lalu orang mengatakan saya nggak bisa mati. Jadi mana yang benar? Ketika saya dikatakan nggak bisa mati, ya, artinya tapi saya bisa mati. Ketika saya dikatakan bisa mati, tapi saya nggak bisa mati. Coba, bingung nggak Anda? Jadi itu namanya ambigu. Nggak mungkin dua hal itu ada satu waktu dalam hal kayak bisa mati, nggak bisa mati, butuh makan minum, nggak butuh makan minum, itu nggak mungkin terjadi. Jadi kita analogikan ke manusia lah, kayak saya nih, nggak usah ke Tuhan dulu ya, biar paham. Kayak saya butuh makan minum, ya kan? Nah, bisa nggak saya nggak butuh makan minum? Nggak bisa. Karena kalau saya nggak butuh makanan minum, saya nggak mungkin butuh makanan minum gitu. Atau sebaliknya, ketika saya butuh makanan minum, berarti saya nggak mungkin nggak butuh makanan minum gitu. Paham ya logi mikirnya? Jadi maksudnya itulah mencampur adukan dua hal yang itu namanya memaksakan. Maka dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, bukanlah manusia. Jadi ini sebenarnya logika yang simple, yang Luis tuh nggak bisa paham gitu. Jadi dia jadi gini, coba kita kasih ekstrim lagi ya, nggak usah manusia. Langsung kita kasih paling rendah, kotoran manusia. Nah, ini kan dikatakan Tuhan bisa berubah jadi apapun, termasuk kotoran manusia. Coba. Karena manusia tuh mengeluarkan kotoran, guys. Jadi maksudnya itu adalah nggak mungkin Allah turun derajat tuh nggak mungkin. Ya, nggak mungkin terjadi. Tuhan turun derajat. Coba. Ya, Anda bayangkan ya, bahayanya kalau Tuhan tuh turun derajat. Coba, dia bisa dipukuli, bisa dibunuh, bisa disiksa, coba, bisa lempari batu. Coba. Padahal kita tahu Tuhan tuh nggak bisa dilakukan sena itu. Bahkan kan lagi dilakukan seperti itu. Kita hina aja, ada sih yang tidak dapat balasan nanti kan di akhirat. Anda nggak pernah bisa, jangan mukul Tuhan. Nyentuh Tuhannya Anda nggak bisa. Lihat Tuhannya Anda nggak bisa. Dengar Tuhannya Anda nggak bisa. Apalagi Anda mau membuli dia, memukul Nisa bahkan hingga membunuhnya, seperti yang terjadi pada yang mereka yakini gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang nggak mungkin terjadi pada Tuhan, dalam artian bukan karena Tuhan tuh punya kemampuan terbatas, tapi karena memang nggak mungkin dia tuh apa poinnya dia melakukan itu gitu ya. Poinnya adalah nggak perlu guys. Ibaratnya kayak Louis Prasetyo itu nggak perlu berubah di babi ngepet, nggak perlu, ya kan? Nggak perlu dia berubah di babi ngepet. Misalnya kayak Louis Prasetyo, dia punya peliharaan babi ngepet, ya kan? Nah, anggaplah babi ngepet itu semuanya ngeselin dia, ngeselin nih sama babi ngepet nih, ya suka makan sayuran yang dia tanam di sebelah di rumahnya, atau nginjak-nginjak tanaman tetangga. Babi ngepetnya dia suka ngancurkan peralatan, ya kan, rusuh, ribut gitu kan. Dia marah nih sama babi ngepet dia. Nah, kan harusnya kan kalau memang dia tuh punya kekuasaan, dalam artian itu memang karena dia yang mengendalikan yang masih babi ngepet itu ya peliharaannya. Kata dia kalau mau maafkan kan gampang aja, ya tinggal maafkan saja. Lalu apa urgensinya? Anggaplah Lucy punya kemampuan untuk berubah jadi apapun dia suka, mau ngapain dia bisa. Lalu apa urgensinya ketika dia tuh dengan begitu dia mampu berubah jadi babi ngepet, lalu dia berubah jadi babi ngepet sama kayak piarannya. Coba, apa urgensinya? Justru itu kan menghilangkan. Jadi anggaplah dia bisa berubah jadi babi ngepet, artinya dia tuh hebat nih, Luis Prasetyo bisa berubah jadi babi ngepet. Tapi sisi lain, di sisi koin yang lain, artinya dia kan tidak mampu mengampuni babi ngepetnya peliharannya tanpa dia berubah jadi babi ngepet gitu loh. Jadi kita harus lihat ada dua mata koin. Jadi kayak Tuhan itu oke lah, anggap Tuhan itu bisa berubah jadi apapun itu, termasuk kotoran manusia gitu kan. Anda paksakan lah pakai logika yang absurd ini.
Tuhan bisa berubah jadi apapun, termasuk kotoran manusia ya. Kita langsung ekstrim aja biar Anda paham betapa bahayanya kalau Tuhan itu dihayalkan, diasumsikan bisa berubah jadi apapun sesuka dia. Ya, dia berubah di manusia. Karena ini pertanyaan adalah untuk apa, gitu kan? Dia berubah di kotoran manusia. Nah, dia berubah di manusia kan untuk mengampuni dosa kita dengan mati di kayu salib. Nah, pertanyaannya untuk apa? Oke lah, berarti dia punya kemampuan untuk berubah dari ciptaannya. Oke, hebat. Tuhan yang hebat, itulah. Berarti ini benar Tuhan kayak gitu kan, logikanya kan. Tapi si koin lain, ini justru membuktikan dia bukan Tuhan. Kenapa? Berarti dia nggak punya kemampuan untuk memaafkan, mengampuni dosa kita tanpa dia tuh tidak harus berubah jadi manusia, gitu guys. Untuk mati di kayu salib untuk dosa kita. Ini logikanya. Jadi Anda ingat ada dua sisi mata uang, sisi koin, gitu. Kalau Anda paksakan yang ini, ya akan kelihatan bobroknya, logikanya. Ini kalau Anda dengan mengatakan bahwa Tuhan tuh hebat bisa berubah jadi apa saja, oke, kita coba pakai logika Anda, dia bisa berubah jadi manusia, bahkan kotoran manusia. Tapi kalau dia hebat berubah jadi manusia, gitu kan. Nah, tapi sisi lain, berarti dia tuh nggak mampu, nggak hebat dia, karena dia nggak mampu mengampuni dosa manusia tanpa berubah dari ciptaannya, tanpa berubah dari manusia, dan harus membuat dirinya seperti itu, guys. Nah, hati-hati ketika Anda tuh memaksakan bahwa dalilnya bahwa Tuhan bisa berubah di apa saja, ini akan banyak kenanya, guys. Ketika ada mendalilkan bahwa Tuhan itu bisa berubah di apa saja. Jadi Anda perlu pakai logika pertanyaannya. Gimana kalau Tuhan jadi kotoran? Gak usah manusia lagi, langsung aja ke dasarnya, itu kotoran manusia. Apa pantas? Untuk apa gitu? Lalu sampai dia tuh harus berubah di manusia dan mati untuk nebus dosa kita. Berarti dia nggak punya kemampuan untuk nebus dosa tanpa harus melakukan hal itu gitu. Jadi dihilang ketuhanannya, guys, jadinya gitu kan. Sebagai Louis nggak bisa dia nggak berubah dari nggak bisa berubah dari apapun itu. Masa sih nggak bisa dia nggak berubah dari babi ngepet peliharannya untuk ngampuni semua kesalahan babi ngepet peliharannya? Coba. Nah, jadi di satu sisi dia kelihatannya wah gitu kan, bisa berubah jadi apapun itu. Tapi sisi lain, jadi dia tuh kelihatan tidak berguna. Masa untuk ngampuni dosa aja kesannya sampai harus segitu-gitunya gitu kan? Usahanya sangat luar biasa sampai korbankan dirinya. Coba. Kayak inilah, jadikan sesuatu itu adalah tidak masuk akal, guys. Dan tidak dapat terima oleh logika. Jadi Tuhan lagi. Nah, seperti argumentasi dia yang keliru tentang Kristen ini kita harus luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang ajaran Kristen. Oke, langsung aja kita nonton videonya. There are many non-Muslims who come and ask me, Tabitha Zakir, God can do anything and everything. So why do you have a problem if God becomes a human being? Kita akan jelaskan lagi ya apa sampaikan oleh Zakir Naik ini, biar pasti itu paham. Mungkin dia dengar gini nggak paham gitu kan. Nah, jadi ada orang yang mana orang tuh mengatakan bahwa Tuhan tuh bisa berubah siapapun, dan logikanya kita berarti apapun itu termasuk kotoran manusia ya. Saya pakai kata kotoran manusia ini bukan menghina Tuhan, tapi untuk menghina pikiran manusia yang mengasumsikan, berpikiran bahwa Tuhan bisa berubah dari manusia atau apapun yang dia inginkan gitu. Berarti saya ingin menghina pikiran mereka ini ya, bukan menghina Tuhannya, menghina pikirannya dengan mengatakan langsung menjadi kotoran manusia gitu. Contohnya yang ekstrim, yang dia kan itu kan termasuk apapun, bisa berubah jadi apapun, termasuk kan kotoran manusia. Jangan batasi manusia aja dong, karena kan katanya adalah berubah jadi apapun, jadi termasuk kotoran manusia. Nah, lalu kalau begitu ya, kenapa kita mau mempersalahkan jika Tuhan dari manusia? Nah, tadi saya sampaikan ya, sebelum kita dengar kata Zakir Naik, tadi salah satu poin yang saya sampaikan bahwa masalah kalau Tuhan itu di manusia, masalah gitu guys. Artinya dia bahkan butuh tidur, butuh makan, bisa dipukul, bisa dibully, bisa dilempari batu, bisa direndahkan manusia, bisa diremehkan manusia. Itu guys, jadi ya guys, ya kan? Kan itu. Di situ tak masalahnya. You have a problem if God becomes a human being. God can do anything and everything. So what's your problem if he becomes a human being? I said, fine, if I agree with you for sake of argument, that God can do anything and everything. And if God can become a human being, if God becomes a human being,
He sees it to be God. Nah, ini apa saya kira menjelaskan bahwa sama kayak ketika Tuhan jadi manusia, maka dia bukan Tuhan lagi. Sama kayak ketika ketika Luis Passetto jadi babi ngepet, dia bukan manusia lagi, tapi sudah babi ngepet. Paham ya? Ngerti nggak maksudnya? Ketika Luis Passetto jadi babi ngepet, dia sudah tidak manusia lagi, gitu loh. Makanya tuh dia tuh adalah manusia kalau dia berubah di babi ngepet, gitu loh, kayak itu logikanya. Being. If God becomes a human being, he sees it to be God, because the qualities of God and human beings, they are opposite. Sama kayak misalnya sifat Luis Passetto dengan babi ngepet tuh bertolak belakang. Misalnya Luis Passetto itu sifatnya tuh ya makan pakai tangan. Babi ngepet tuh sifatnya kan makannya pakai mulut, nggak pakai tangan. Luis Passetto itu mungkin orangnya bersih gitu kan. Babi ngepet tuh kan kotor. Jadi nggak mungkin babi ngepet jadi bersih gitu kan. Nggak mungkin babi ngepet tuh makan pakai tangan gitu. Nggak mungkin juga babi ngepet kan suka jorok guys, gali-gali sampah gitu kan. Nggak mungkin juga Luis Passetto gali-gali sampah gitu. Jadi dapatnya dua sifat belakang itu guys, nggak mungkin terjadi gitu. Apakah ketika babi jadi babi ngepet lalu dia sifat Luisnya keluar, nggak lagi berubah jadi sifat babi ngepet? Apakah babi ngepetnya jadi bersih, rajin mandi, makan pakai tangan gitu kan, nggak pakai mulut lagi? Kan ini kan absurd ya, karena ketika Yesus itu kan manusia, jadi dia tuh bertindak layaknya manusia dia butuh makan dan minum, bisa mati, bisa dipukul, bisa dibully, butuh dibesarkan ibunya. Memang dia punya ke mukjizat, tapi jangan lupa mukjizat yang dimiliki itulah berasal dari Tuhannya. Sama seperti Musa punya mukjizat ya, Nabi dan lain punya mukjizat, itu bukan dari dirinya. Makanya Yesus pernah berkata di Alkitab bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia telah manusia yang berbuat itu atas bantuan Tuhannya, karena tidak mampu berbuat dari dirinya sendiri. Artinya dia butuh bantuan Tuhannya. Kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak mungkin kalau dia Tuhan. Karena Tuhan itu pasti bisa berbuat apa-apa dari dia sendiri, tanpa perlu bantuan yang lain. Tapi Yesus tidak. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri. Dan itu adalah klaimnya. Statementnya yang harus Anda pahami. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, sama seperti Musa juga tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dan juga nabi-nabi lain yang punya mukjizat juga tidak dapat berbuat apa dari diri mereka sendiri, melainkan mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhannya, guys. Qualities of God and human beings, they are opposite. Almighty God is immortal. Human being is mortal. You can't have a person who's immortal and mortal at the same time. Itu. Jadi Tuhan itu kan tidak bisa mati, manusia bisa mati. Lalu ketika Tuhan buat di manusia, artinya dia kan nggak bisa dua-duanya. Artinya ketika dia nggak bisa mati, jadi bisa mati gitu loh. Artinya itu berubah total di manusia, bukan lagi setengah manusia, tapi full manusia yang bisa mati. Jadi yang sifat Tuhan yang full Tuhan yang nggak bisa mati, berubah jadi sifat manusia yang full bisa mati. Karena nggak mungkin sekaligus dia tuh nggak bisa mati dan bisa mati. Gimana ceritanya? Kalau dikatakan dia nggak bisa mati, ya faktanya anak bunuh dia mati. Kalau anak katakan dia bisa mati, faktanya ya kalau memang Tuhan benar nggak bisa mati. Jadi ini adalah sesuatu hal yang nggak mungkin, ya. Karena gini loh, menyatukan dua hal yang kepada satu ini nggak mungkin terjadi, ya kan? Jadi sama kayak Luis Passetto tadi. Luis Passetto itu adalah dia makan dengan tangan, tiba-tiba jadi babi ngepet makan pakai mulut. Atau yang tadi ya, babi ngepet tuh suka kotor, Luis mungkin suka bersih. Jadi yang mana satu gitu? Artinya kalau Tuhan ya Tuhan, manusia nggak bisa digabung, guys. Jadi kecuali kalau manusianya nggak bisa mati, nah, itu mungkin Tuhan dia. Kalau ada manusia nggak bisa mati gitu kan? Tapi kan tidak, semua manusia kan pasti mati, itu masalahnya. Dan Yesus tidak terlepas dari hal itu, dia bisa mati. Ya, kecuali kalau ya tadilah, kecuali kalau ada babi ngepet yang itu suka bersih-bersih kayak Luis, yang nggak suka makan jorok, yang apalagi yang babi ngepet yang apalagi yang makan pakai tangan. Jadi hal seperti itulah. Tapi kan tidak, babi ngepet telah babi ngepet, manusia telah manusia gitu. Nggak berubah manusia yang bisa
nggak mati atau manusia nggak butuh makan minum, kan tidak. Tetap dia manusia full seperti kita, ya. Jadi pada saat manusia itu berubah sifat ketuhanannya, gitu kan. Jadi nggak mungkin. Berarti ketika dia jadi manusia, artinya kan kita tahu ya, untuk ngatur dunia ini kan butuh Tuhan. Nah, mungkin Tuhan ini jalan dunia ini jalan, alam semesta ini jalan sendiri. Bulan-bulan beredar, bintang-bintang beredar, tanpa ada Tuhan yang mengendalikannya, kan nggak mungkin. Nah, kalau Tuhan yang punya kemampuan untuk mengendalikan alam semesta ini berubah jadi manusia sekian berapa belas puluh tahun, apa terjadi dengan dunia, gitu? Kan dia pasti punya kelemahan dirinya, kan? Misalnya kayak dia mau ke suatu tempat, itu dia butuh jalan kaki, ya kan? Untuk apa ya, bahkan untuk bekerja pun dia butuh makan dulu dan minum. Kalau dia kehausan, kelaparan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain gitu. Nah, jadi punya keterbatasan. Bagaimana dengan orang yang punya keterbatasan seperti itu? Dan ini bukan pura-pura ya, betul-betulan. Manusia betul-betulan, yang bukan pura-pura. Dia itu bukan pura-pura butuh makan, pura-pura butuh minum, tapi betul-betulan butuh makan dan minum. Punya keterbatasan. Gimana bisa manusia yang punya keterbatasan di sisi lain mengatur alam semesta? Ini kan mungkin terjadi, gitu. Karena berarti kan ketika Tuhan berubah jadi manusia, berarti kan Tuhan nggak ada lagi. Karena Tuhan sama kayak misalnya kayak Luis Pasieto berubah jadi babi ngepet. Artinya kan Luis Pasieto yang manusia nggak ada lagi, karena sudah jadi babi ngepet gitu. Babi ngepet bukan babi ngepet setengah manusia, guys. Nah, itu poinnya di situ ya, logika berpikir. Human being is mortal. You can't have a person who's immortal and mortal at the same time. You can either have an immortal person or a mortal person. You can't have an immortal mortal person. It is meaningless. Ini nggak mungkin ada orang yang abadi bisa mati, atau orang yang bisa mati itu abadi. Kan nggak mungkin. Menurut Tuhan itu abadi, manusia bisa mati. Jadi menggabungkan kedua itu mustahil, guys. Ya. Kayak babi ngepet kan nggak mungkin bersih. Di spesies itu juga nggak mungkin nggak mungkin seperti babi ngepet yang suka kotor-kotor, makan sampah gitu kan. Jadi dua hal itu nggak mungkin disatukan gitu. Jadi spesies itu ya lulusnya itu babi ngepet gitu. Ya kan, logika berpikirnya. Almighty God, He has got no beginning. Human beings have a beginning. You can't have a God man, a person having a beginning and no beginning at the same time. It is meaningless. Ya, Tuhan itu kan punya awal, nggak punya akhir. Sementara Yesus punya awal, punya akhir. Ya, awal Yesus dari mana? Dari rahim ibunya. Akhirnya di mana? Di tiang salib, operasi mereka. Tuhan nggak punya awal, nggak punya akhir. Jadi nggak mungkin dua hal bisa bersatu. Jadi dalam artian, jadi kalau gitu kita mengatakan Tuhan itu sebenarnya punya awal dan akhir nggak? Karena kalau kita katakan tidak punya awal dan akhir, faktanya kalau mereka sebut Yesus berarti punya awal dan akhir. Jadi nggak mungkin disatukan keduanya, gitu guys. Logika berpikirnya. Ketika Anda katakan bahwa Tuhan tidak punya awal dan akhir, Anda tinggal tunjuk Yesus itu punya awal dan akhir. Dia punya awal ketika dilahirkan ibunya, dan berakhir ketika dia salib. Tapi ketika katakan bahwa Tuhan itu punya awal dan punya akhir, loh, Tuhan itu sudah ada loh. Anda baca Kejadian, dia sudah ada di awal dunia. Dia menciptakan siang dan malam, menciptakan bumi dan lain-lainnya. Jadi ini ambigu, nah mungkin kedua-duanya berlaku gitu guys. Bersama gitu kan. You can't have a person who has an end and no end at the same time. It is meaningless. It's like me telling you I saw a tall short man. I can either see a tall man or a short man. I can see a medium man. I can't see a tall short man. It's meaningless. I can't see. Sama kayak misalnya kita lihat orang itu tinggi apa pendek. Nggak mungkin orang itu bisa tinggi dan pendek sekaligus. Ya. Sama kayak Yesus tuh nggak mungkin karena dia tuh kan dikatakan Tuhan. Nggak mungkin dia tuh nggak mungkin dia tuh ya kayak tadi lah ya, dia tuh nggak bisa mati. Faktanya bisa mati gitu. Ini nggak mungkin orang tuh tinggi, faktanya pendek gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, ini adalah suatu hal yang akan bermasalah kalau Anda paksakan logika ini, karena itu nggak logis sama sekali gitu loh. I can't see a fat thin man. I can either see a fat man or a thin man or a medium man, but not a fat thin man. Therefore, if you say Almighty God became a human being, then He ceases to be Almighty God. If you say Almighty God can do anything and everything, human beings, we require to eat. Jadi makanya kayak contoh, Tuhan bisa melakukan apapun, termasuk nggak butuh makan.
tapi kita berubah manusia dia butuh makan, artinya hilang sifat ketuhanannya. Juga misalnya kayak Clark Kent ketika berubah Superman, dia bukan lagi Clark Kent tapi Superman gitu loh. Dia bukan lagi Clark Kent yang apa namanya, ya bukan lagi Clark Kent yang apa ya, yang yang nggak bisa terbang, yang nggak bisa apa-apain gitu, ya kan. Nah, tapi kalau Clark Kent sama Superman itu ambigu ya, karena apa namanya, karena memang Clark Kent dan Superman itu adalah sama gitu. Clark Kent itu adalah kita mencontoh yang lebih gampang ya, karena Clark Kent itu kan hanya bentuk Superman yang berubah jadi belum pakai baju gitu. Jadi sebenarnya adalah Clark Kent itu Superman. Clark Kent itu adalah Superman dalam artian ya Superman-nya memang Superman, cuman dia belum ganti baju gitu. Sama kayak Messi itu Messi, baik dia tuh pakai baju bola maupun tidak. Sama kayak Clark Kent, dia tuh Superman walaupun dia belum ganti baju Superman gitu. Nah, kita ambil contoh lah kayak siapa ya, kayak Batman. Nah, Batman itu ketika dia belum berubah jadi Batman, dia kan nggak bisa seperti Batman. Yang mana dia kalau berubah jadi Batman, dia kan nggak punya peralatan Batman itu. Dia nggak bisa swing nggak bisa pakai bata nggak bisa nggak bisa melakukan hal-hal yang hebat dalam Batman gitu kan. Nah, dia harus berubah jadi Batman dulu, pakai kostum Batman, ya kan, ya dia adalah sesuatu yang membuat dia punya kelebihan dibandingkan dengan Bruce Wayne gitu. Yang paling beda samanya paling mereka sama-sama bisa berantem. Tapi kan berantem Batman kan beda sama Bruce Wayne. Batman tuh berantemnya pakai senjata canggih. Nah, jadi ketika Bruce Wayne yang manusia biasa yang tidak bisa ya berantemnya terbatas, ya sama kita berantem, kita juga bisa berantem tapi terbatas. Bruce Wayne di luar batas. Tapi ketika dia berubah jadi Batman, itu jadi luar biasa berantemnya di luar batas gitu, memakai banyak kesehatan canggih gitu kan. Jadi ketika dia jadi Batman, dia nggak mungkin lagi Bruce Wayne, nggak mungkin kan, dia sudah punya peralatan lengkap canggih yang bisa dia gunakan, nggak mungkin lagi jadi Bruce Wayne gitu. Dan ketika Bruce Wayne dia nggak mungkin Batman, nggak bisa kan dia ngadepin Joker segala macam kalau dia tuh nggak sama kayak gini. Contoh gampang lagi kayak Iron Man, Tony Stark ya. Tony Stark ketika dia belum berubah di Iron Man, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tempur melawan robot-robot, melawan musuh-musuh besarnya nggak bisa, karena dia belum berubah dari Iron Man. Dia butuh berubah di Iron Man dulu, baru dia bisa melawan musuh-musuhnya. Nah, ketika dia berubah di Iron Man, dia tuh nggak sama lagi kayak Tony Stark yang lemah, yang dipukul ambruk gitu kan. Dia bisa melawan dengan tubuh besinya gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ngomong Tony Stark, artinya dia adalah manusia yang lemah, yang punya keterbatasan, nggak bisa terbang, nggak punya senjata, nggak bisa tembakan peluru segala macam. Tapi ketika berubah jadi Iron Man, dia adalah berubah menjadi sesuatu yang lain yang punya kekuatan, bisa terbang segala macam. Jadi nggak mungkin Tony Stark tuh adalah Iron Man dalam satu waktu, nggak mungkin. Kalau Tony Stark ya Tony Stark aja, Iron Man aja gitu guys. Pak dia lagi berpikirnya ya, beda dengan jadi kan ini analogi kalau Tuhan jadi manusia, karena manusia sama Tuhan kan bertolak belakang, sama kayak Tony Stark dengan Iron Man bertolak belakang. Nah, ini beda dengan Clark Kent tadi dengan Superman. Clark Kent dan Superman itu sebenarnya sama, hanya nggak pakai baju gitu. Ini sama kayak Iron Man, tapi nggak pakai mungkin bukan nggak pakai baju, lebih tepatnya Iron Man nggak pakai yang kayak tanda Iron Man lah gitu, hanya pakai kopong gitu guys, apa istilahnya itu ya nggak nampak lah gitu, kayak seragam gitu guys. Nah, paham logikanya. Jadi nggak sama kayak juga kayak Lionel Messi yang kalau dia tuh mau pakai seragam nggak pakai seragam, dia sama tetap hebat gitu, nggak menghilangkan kemampuannya. Sama kayak Clark Kent dengan Superman tuh nggak hilang kemampuannya, walaupun dia nggak pakai baju Superman maupun dia pakai baju Superman guys, tetap dia punya kemampuan seperti itu. Nah, bedanya kalau Allah dengan Yesus kan berubah total, dari yang punya kekuatan nggak bisa mati, nggak punya awal lahir, tiba-tiba punya awal lahir dan bisa mati, ya kan? Nah, jadi sama seperti Iron Man yang berubah di Tony Stark jadi lemah. Tony Stark nggak bisa melawan musuh besar. Jadi apa ya katakan ya? Ketika melihat Allah
ya kalau dipaksakan Allah berubah jadi manusia, artinya sama kayak Iron Man berubah jadi Tony Stark. Nggak mungkin terjadi, ya. Nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ketika Iron Man berubah jadi Tony Stark, dia bisa dibunuh, bisa dibully gitu, ya kan? Tapi ketika berubah jadi Iron Man, nggak bisa dibully dia. Ini musuh-musuhnya ketika dia berubah jadi Tony Stark, wah ini saatnya membuli nih. Makanya kejadian kan, dia dibully gitu, disiksa dan bahkan dibunuh versi mereka gitu. Jadi nggak mungkin terjadi, guys, gitu, ya, nggak mungkin terjadi. Sedangkan Iron Man saja ketika dia tuh jadi Tony Stark, dia tuh ketika ada musuh-musuhnya dia berubah lagi jadi Iron Man. Jadi dia tuh nggak mungkin. Jadi logika guys. Jadi Iron Man itu berubah jadi Tony Stark dan dia tidak berubah lagi jadi Iron Man, nggak mungkin dalam fase ketika menghadapi ancaman gitu. Sama kayak Yesus yang menghadapi ancaman, mungkin dia nggak berubah lagi jadi Tuhan gitu. Atau karena dia butuhkan untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia ini kan, lalu dia dalam posisinya sebagai manusia kan nggak mungkin. Apakah ketika dia manusia itu bisa ngatur semuanya? Kan nggak mungkin, karena dia punya keterbatasan. Dia butuh makan dan minum, untuk bekerja dia butuh makan dan minum, apalagi itu ngatur alam semesta gitu kan. Jadi logika ini yang harus kita pakai. Tuhan tuh jadi manusia tuh lemah jadinya gitu. Jadi sama dengan sifat-sifat manusia, keterbatasan manusia dia ikut juga, miliki juga, sama kayak Iron Man berubah jadi Tony Stark. Ya semua keterbatasan manusia Tony Stark dia alami. Gak bisa lagi dia terbang, gak bisa lagi dia nembakkan laser gitu. Itu poinnya, guys. We require to eat. Almighty God does not require to eat. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 14, He feedeth everyone, but does not require to be fed. Nah, ini Quran ini jelaskan pakai logika ya, bahwa Tuhan tuh dia tidak butuh makan, justru dia memberi kita makan, ya, rezeki gitu. Berupa dia turunkan hujan bertumbuh biji-bijian. Nah itu yang dimakan oleh hewan, oleh kita. Dan hewan itu bisa tumbuh besar, kita makan hewan itu. Di awal semua itu dari hujan yang turun dan benih yang Allah tumbuhkan. Jadi ini masuk akal sekali gitu, ya. Jadi untuk menjawab ini, ya, Tuhan Allah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh makan seperti manusia, gitu. Karena ketika Tuhan butuh makan, ya, gagallah dia jadi Tuhan. Karena nggak ada Tuhan yang butuh makan, guys. Karena kacau nanti kalau Tuhan butuh makan, gitu kan. But does not require to be fed. Almighty God does not require to eat. We human beings, we require sleep, we require rest. Almighty God does not require sleep and rest. It's mentioned in the Quran in Ayat al-Kursi, Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 255. Allahu la ilaha al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. He is Allah, one and only, the absolute, the eternal. No slumber can seize him, nor does he require rest. Ini Quran dengan cerdas menjawab membantah bahwa ada manusia yang dituhankan. Karena Tuhan itu nggak butuh itu semua, nggak butuh tidak butuh tidur, tidak mengantuk, dan dia hidup kekal, nggak mati seperti manusia dan terus menerus ngurus makhluknya. Karena kalau ngomong ngurus makhluk, artinya dia nggak mungkin dalam bentuk yang terbatas seperti manusia. Manusia aja jangan kan ngurus alam semesta, makhluknya, ngurus diri aja belum tentu mampu. Maka Yesus katakan bahwa aku tidak dapat berapa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Gak bisa dia mengurus makhluknya. Ya, untuk mengurus diri saja dia nggak mampu gitu. Makanya dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kayak dia waktu kecil dia butuh ibunya untuk membesarkannya. Dia butuh temannya untuk menjaganya. Dia butuh temannya untuk mengambilkan dia ke ledai. Dia butuh temannya untuk membangunkan dia dari tidur ketika angin ribut di danau. Jadi itu bukti bahwa Yesus tidak dapat berapa dari diri sendiri, guys. Dia butuh itu semua itu kan, ya, termasuk dalam hal yang tadi itu tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri, ya. Dan hal termasuk butuh bantuan ibunya, butuh bantuan teman-temannya, gitu kan. Apalagi butuh bantuan Tuhannya juga. To him belongs everything in the heaven and the earth. Therefore, if you agree with this argument that Almighty God can do anything and everything, and if Almighty God becomes the human being, you have to agree that he ceases to be God. So if a person who ceases to be God and becomes the human being like you and me, then why should I worship a human being like you and me? It does not make sense.
And if some people say again that human being became God, if human being can become God, even you and I can become God. So where's the question of human being becoming God? So therefore, this argument that God can do anything and everything, if you go a step further, if God can do anything and everything, God can even tell a lie. But to tell a lie is ungodly. The moment God tells a lie, he ceases to be God. In the same argument, Almighty God, if he wants, he can do injustice. But it is ungodly to do injustice. Allah says in Surah Nisa chapter 4. Jadi di Quran tuh jelas di Allah menerangkan ya. Kalau Tuhan tuh nggak mungkin punya sifat-sifat buruk, nggak mungkin. Karena Allah tuh pastilah tidak mungkin berbuat zalim, nggak mungkin berbohong. Karena bahaya kalau Tuhan tuh bisa berbuat zalim dan berbohong. Bahaya guys. Apa bedanya Tuhan dengan penguasa yang zalim? Apa bedanya Tuhan dengan orang yang suka berbohong? Justru Tuhan itu, Allah itu yang menghukum orang yang suka berbohong, orang yang suka zalim. Memang bisa dia tuh dia tuh berbuat zalim. Kalau dia tuh menghukum orang zalim, bagaimana bisa dia tuh pembohong, tukang bohong, berbohong, kalau dia aja menghukum yang suka berbohong gitu. Jadi sekali lagi saya diterangkan dengan indah, dengan cerdas di Quran gitu. Ya nggak mungkin Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan tuh punya sifat-sifat yang melekat pada dirinya yang nggak mungkin sama dengan makhluknya. Nah, gitu kan? Karena ketika makhluknya berbohong dan Tuhan menghukum yang berbohong itu, masa dia juga berbohong? Ketika Tuhan menghukum manusia yang ciptaan berbuat zalim, masa dia zalim juga gitu? Jadi Tuhan tuh nggak sama dengan ciptaannya guys. Jadi dia tuh nggak zalim, nggak berbohong, itu kan sifat-sifat ketuhanan. Karena bahaya kalau ada. Jadi apa bedanya sekarang Tuhan dengan iblis? Apa bedanya Tuhan yang setan? Punya sifat-sifat iblis, apa bedanya coba? Tuhan itu kan kebalikan sifat dari iblis, dari setan hal buruk lainnya. Itu Tuhan. Kalau Anda katakan ada orang jahat, berarti Tuhan itu baik. Anda katakan ada orang yang zalim, berarti Tuhan itu nggak zalim. Anda katakan ada orang yang suka bohong, berarti Tuhan itu nggak berbohong. Jadi hal-hal yang kebalikan dari keburukan guys. Karena Tuhan itu pastinya yang baik-baik itu semua dapat Tuhan. Karena bahaya kalau Tuhan itu nggak baik, bahaya. Bagaimana nasib miliaran manusia di muka bumi, ya? Kalau Tuhan itu tidak baik, sama kayak manusia yang suka berbuat zalim, suka berbohong. Kacau guys, nggak ada keadilan. Kan Tuhan itu maha adil. Untuk menciptakan keadilan, dia punya sifat-sifat Tuhan, ya, baik, tidak berbohong, tidak zalim. Kalau dia punya sifat-sifat itu, berarti dia tidak punya keadilan, berarti kalau gitu. Karena nggak mungkin orang yang adil itu punya sifat-sifat buruk, nggak mungkin guys. Orang yang adil tuh, yang adil tuh pasti punya sifat-sifat yang mulia semuanya, gitu kan. Ini bahaya. Jangan lagi sifat zalim atau apapun itu ya. Sifat buruk sedikit aja itu bahaya bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu bahaya, ya kan? Karena Tuhan itu kan tempat kita bergantung, bersandar. Bagaimana Anda bisa bersandar pada sesuatu yang punya kekurangan, yang punya sifat buruk? Bagaimana coba? Dan itu kan berbahaya. Jadi nggak mungkin Tuhan punya sifat-sifat seperti itu. Makanya dijelaskan di Quran guys. Jadi Tuhan itu sangat logis menjelaskan tentang bagaimana itu Tuhan gitu. Tuhan itu Allah itu menceritakan seperti apa dirinya. Ya nggak mungkin dia seperti itu gitu. Seperti manusia nggak mungkin yang punya sifat ini dan itu dan punya kekurangan ini dan itu guys. Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. The moment God does injustice, he ceases to be God. In the same argument, if God can do anything and everything, Almighty God, if he wants, Tuhan tuh nggak mungkin bisa berbuat apapun itu yang bukan sifat ketuhanannya. Ya, kayak contoh, raja gini ya, kita katakan raja yang baik hati, raja yang bijaksana, raja yang mulia, itu nggak mungkin melakukan hal-hal seperti kezaliman yang tidak adil, nggak mungkin. Berarti kita nggak bisa lagi menyebut dia sebagai raja bijaksana yang adil, karena dia telah berbuat tidak adilan. Berarti sebetulnya adalah raja yang zalim namanya, yang tidak adil, kan nggak begitu. Jadi kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang adil, yang baik, yang tidak zalim, lalu ketika dia berbuat zalim kayak manusia, ya lupa, lalu jadi dia bukan Tuhan lagi kalau gitu, karena sudah berubah gitu. Jadi hal-hal yang harusnya itu melekat pada Tuhan nggak bisa diubah-ubah guys. Suatu yang memang itulah Tuhan gitu. Sama kayak misalnya gini,
kayak ada mobil Ferrari. Kita tahu mobil Ferrari, mobil super sport itu ya, ya pasti tampilannya keren, menarik gitu kan, kencang, mesinnya turbo, apa segala macam gitu kan, kecepatannya di atas 200 km per jam, bahkan sampai 300. Nah, tiba-tiba Ferrari ini berubah dari mobil yang nggak keren lagi, yang nggak ceper lagi, berubah jadi mobil yang kayak truk, lalu kecepatannya lambat. Apakah ini bisa sebut Ferrari? Enggak, berarti dia bukan Ferrari lagi. Jadi ketika Tuhan dengan Tuhan, ketika Tuhan jadi manusia, artinya dia bukan Tuhan lagi. Itu sama kayak Ferrari berubah jadi mobil rongsokan, larinya pelan. Dia bukan Ferrari lagi gitu. Udah kehilangan kemampuannya sebagai Ferrari. Nah, jadi atau kita sebutlah Ferrari rusak gitu. Atau Ferrari ya Ferrari kan ya tadi saya katakan ya, Ferrari itu kan soalnya kita tahu Ferrari itu adalah dia mobilnya keren, nggak seperti truk gitu kan. Tapi kalau dia jadi truk ya bukan Ferrari lagi, karena nggak mungkin sebut truk itu Ferrari, nggak mungkin. Atau mobil yang lagi dengan Ferrari nggak mungkin ya, karena bukan ini kan mengenai ini bukan Ferrari deh. Ferrari itu kan jalan kencang gitu kan, kok seperti ini gitu. Nah, jadi seperti itu logikanya guys. He can forget, but to forget is ungodly. Allah says in Jadi bahkan kalau mau dipaksakan juga ya, kan bisa jadi apapun gitu, termasuk lupa. Bahaya kalau punya Tuhan yang bisa lupa guys, bahaya. Makanya nggak mungkin Tuhan tuh bisa lupa, nggak mungkin Tuhan tuh bisa mati, nggak mungkin Tuhan tuh butuh makan minum. Kenapa? Bahaya. Ketika Tuhan berubah di situ bahaya gitu. Kita saja ketika kita tuh, contoh kita tuh sedang mengerjakan ujian, kita kan harusnya nggak boleh lupa. Tiba-tiba kita bisa lupa, apa jadi? Ya kacau, kita nggak bisa jawab ujian gitu kan. Jadi bahaya. Atau kita tuh kan harusnya ketika kita tuh jaga sesuatu ya, kayak mengendarai mobil lah atau motor, itu kan kita harusnya kan nggak bisa ngantuk. Kalau Tuhan yang ngebelikan mobil motor aman, karena dia nggak bisa ngantuk. Kalau kita kan bisa ngantuk. Artinya suatu yang bukan sifat Tuhan itu kan berbahaya. Tuhan yang punya sifat ke manusia itu berbahaya guys. Tuhan yang butuh makan, butuh minum, bisa lupa, itu bahaya sekali gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh melanggar kodratnya. Sama kayak Louis Tes itu nggak mungkin jadi babi ngepet. Untuk apa? Pertanyaan untuk apa gitu? Karena bahaya. Anggaplah Louis ini adalah tulang punggung keluarganya. Dia bekerja untuk nafkahi keluarganya, dia cuci baju semuanya untuk keluarganya. Tiba-tiba Louis pas itu berubah jadi babi ngepet. Lalu bagaimana caranya dia ketika berubah jadi babi ngepet, dia bisa bekerja ke kantor? Siapa yang ngajakan tugas di kantor? Bagaimana bisa dia mencuci baju keluarganya, anak istrinya? Dia jadi babi ngepet loh. Karena ketika dia berubah jadi babi ngepet, dia punya banyak kekurangan. Dia tangannya nggak ada lagi, ya kan? Dia nggak mungkin ke kantor, karena kalau dia ke kantor, babi ngepet ke kantor, apa kata orang nanti? Diusir orang, khusus babi ngepet kalau masuk kantor gitu kan? Artinya dia harus berubah dari Louis Pasteur itu lagi, baru bisa masuk kantor, baru bisa juga, tapi kan tidak faktanya. Jadi bertanya untuk apa? Dia yang mampu, Louis Pasteur yang mampu bekerja untuk nafkahi keluarganya, bisa nyucikan atau masakin keluarganya, nyuciin keluarganya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak mampu lagi berbuat itu, karena dia sudah berubah dari babi ngepet. Untuk apa? Jadi guys, kita harus pakai logika gitu kan. Jadi jangan kita tuh menerima semua dogma atau apapun itu pemikiran tanpa kita pikirkan lagi ini logis apa tidak gitu kan. he can forget, but to forget is ungodly. Allah says in Surah Taha chapter number 20 verse 52, Allah subhanahu wa ta'ala never forgets. The moment Almighty God forgets, then he ceases to be God. Jadi yang disampaikan Tuhan itu sangat logis sekali. Jadi Allah tuh sedang menjelaskan kepada kita betapa logisnya yang disampaikan Allah itu. Bahwa tidak mungkin Allah tuh berubah jadi seperti itu, tiba-tiba bisa lupa, butuh makan minum, bisa mati, nggak mungkin. Dan nggak mungkin dan untuk apa gitu? Ya kan, nggak perlu dia begitu guys, nggak perlu. Untuk apa? Coba. Karena ketika dia begitu, dia kehilangan kemampuannya. Sama kayak Anda suruh nih, Iron Man bertempur,
ya, melawan musuh-musuhnya, tapi dia tuh disuruh berubah jadi Tony Stark. Mana bisa menang dia? Mana bisa menang? Karena bagi Tony Stark, Iron Man itu bukanlah kostum, sekedar kostum gitu. Beda kalau Messi ya suruh main bola bertanding tanpa dia pakai kostum bola, bisa menang. Karena bagi Messi itu hanyalah kostum. Tapi Tuhan itu kan bukan kostum. Bukan Kristus sedang memakai kostum Tuhan, enggak. Tapi dia betul-betul jadi manusia gitu. Karena kalau pakai kostum Tuhan, artinya dia tidak kehilangan kemampuan Tuhan kan. Dia tetap tidak bisa mati. Dia tidak dia tidak bisa mati. Dia tuh nggak butuh makanan minum. Kalau Yesus adalah manusia yang menggunakan kostum Tuhan, atau Tuhan yang menggunakan kostum manusia. Dibalik-balik lah gitu kan. Nah, termasuk Messi yang memakai kostum sehari-hari dengan memakai kostum bola, tetaplah Messi. Ya, tidak kehilangan kemampuannya ketika dia berubah jadi dia memakai kostum nggak baju bola, dia tidak kehilangan kemampuannya menggocek bola, nyetak gol, passing dan segala macam gitu kan. Tapi kan ketika Tuhan berubah jadi manusia, dia kehilangan kemampuan ketuhanannya. Nah, berarti sama kayak Iron Man berubah jadi Tony Stark gitu. Bahaya nggak Tony Stark berubah jadi Iron Man? Bahaya. Tapi kalau Superman berubah jadi Kraken nggak bahaya. Kenapa? Itu hanya ganti kostum. Messi berubah dipakai kostum bola, dipakai kostum biasa, bahaya nggak? Nggak bahaya, karena dia tidak kehilangan kemampuannya, hanya kostum saja berganti. Tapi kan Allah jadi manusia itu kan bukan segera ganti kostum, tapi berubah total gitu guys, sama seperti Iron Man yang hebat, yang bisa terbang segala macam, berubah menjadi Tony Stark yang punya banyak kelemahan guys gitu. When Almighty God forgets, then he ceases to be God. If you agree with the same argument, God can do anything and everything, Almighty God can make a mistake. But to make a mistake is ungodly. Allah says in the Quran in Surah Taha chapter 20 verse 52, Allah subhanahu wa ta'ala lagi ya, dapat melakukan apapun, yaitu termasuk berbuat kesalahan. Kan nggak masuk akal Tuhan dapat berbuat kesalahan. Kan berarti kan Tuhan tuh tidak dapat berbuat kesalahan, nggak mungkin buat salah dia, nggak bisa dibuat salah gitu. Berarti nggak bisa dipaksakan bahwa Tuhan tuh bisa berbuat apapun itu. Ada hal-hal yang Tuhan nggak bisa buat karena nggak mungkin Tuhan buat itu. Kayak dia bisa lupa, dia buat kesalahan. Makanya Tuhan dengan logis menjelaskan hal itu gitu. Ada hal-hal yang Tuhan tuh tidak bisa lakukan, dalam artian nggak mungkin lakukan gitu. Ngapain gitu guys, ya kan? Contoh kayak presiden itu mencanggul, ya kan? Ngapain tanya gitu. Coba presiden nih, ada banyak sawah nih dari Sabang ke Merauke, presiden kita tuh mencangkul sawah satu. Pertanyaannya lah ngapain gitu. Dia kan punya kuasa, dia tinggal perintahkan, hai rakyatku, kamu saya tugas untuk yang bikin sawah ini ya, tidak sawah segala macam. Dia tinggal ngomong aja, speak gitu, selesai. Kalau dia berubah jadi petani, berarti dia kehilangan kekuasaannya. Kenapa? Bagaimana dia memerintah ketika dia jadi petani? Jadi dia kehilangan kemampuan, artian dia kan bukan hanya sekedar ganti kostum, tapi betul-betul petani yang nggak punya jabatan presiden gitu. Turun jabatan dia dari presiden guys. Nah, itu poinnya. Jadi Tuhan tuh ketika berubah manusia, dia turun jabatan. Karena manusianya bukan pura-pura, betul-betul manusia gitu. Jadi kan kita tahu derajat Tuhan dan manusia itu beda. Tuhan itu tidak punya kotoran, manusia itu buang kotoran. Tuhan itu tidak butuh makan minum, manusia butuh makan minum. Berarti kan dia turun derajat. Nggak mungkin Tuhan turun derajat, nggak mungkin. Sama kayak presiden turun jadi petani, di petani nggak mungkin. Kecuali kalau pura-pura. Tapi kan di sini kan Allah bukan sedang pura-pura di manusia, tapi betul-betul di manusia. Bukan pura-pura sedang butuh makanan minum, tapi betul-betul butuh makanan minum gitu kan. Bukan pura-pura bisa mati, memang betul-betul bisa mati gitu. Nah itu poinnya kan, logikanya. Oke, jadi kita nih kita buat sambung video kedua ya. Ini agak panjang nih. Kita akan sambung nanti di video kedua. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.